Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Rawanda dengan NIM 036. Di sini saya akan membahas tentang mini review jurnal saya yang berjudul Pengembangan Roti Tawar dengan Substitusi Tepung Ubi Jalar Ungu. Di sini berdasarkan dari judulnya itu mengamati tentang volume pengembangan roti tawar yang menggunakan substitusi tepung ubi jalar ungu. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Di sini ada tepung terigu. Tepung terigu itu merupakan bahan baku olahan pangan. Tepung terigu biasanya diolah menjadi berbagai macam jenis makanan, dan tingkat konsumsi tepung terigu di Indonesia itu sangat meningkat. Tingkat konsumsi tepung terigu di Indonesia harus dicegah karena apabila dikonsumsi secara berlebihan maka akan menyebabkan masalah kesehatan. Di sini kenapa tepung terigu bisa menyebabkan masalah kesehatan? Karena tepung terigu itu mengandung gluten yang sangat tinggi, di mana konsumsi gluten yang tinggi dan berlebihan itu dapat menyebabkan penyakit celiak pada anak-anak. Nah, kemudian karena hal tersebut muncullah ide baru dari peneliti-peneliti yang ingin membuat tepung rendah gluten dan tinggi atau kaya gizi. Kira-kira apa tepung yang rendah gluten dan kaya gizi itu bisa didapat dari ubi jalar ungu ataupun ubi jalar kuning. Di sini yang saya gunakan itu tepung ubi jalar ungu. Tepung ubi jalar ungu memiliki kandungan gluten yang rendah dan gizi yang sangat tinggi. Di sini tepung ubi jalar ungu merupakan bahan baku dari pembuatan roti tawar. Kemudian, metode penelitian ini bahan utamanya. Untuk pembuatan tepung ubi jalar ungu itu bahan utamanya ubi jalar ungu. Untuk prosedur pembuatannya itu ubi jalar ungu pertama dicuci dulu, dikupas bersih, kemudian dicuci. Setelah itu diiris tipis-tipis dan dijemur. Di sini tepung ubi jalar ungu dilihat dari proses pengeringannya yang menggunakan sinar matahari dan oven. Untuk suhu keduanya itu menggunakan suhu 50 derajat Celcius dan dikeringkan atau dijemur selama 2 kali 24 jam. Kemudian yang kedua untuk roti ubi jalar ungu itu bahan utamanya menggunakan tepung terigu yang ditambahkan dengan tepung ubi jalar ungu, gula, garam, ragi, air, mentega, dan beberapa ditambahkan susu bubuk atau bread improver. Oke, lanjut. Kemudian ada metode penelitian yang pertama itu rancangan acak lengkap. Kenapa menggunakan metode rancangan acak lengkap? Karena pengacakan perlakuan dilakukan pada seluruh unit percobaan. Jadi yang diteliti itu semua bahan, jadi menggunakan rancangan acak lengkap. Kemudian yang kedua itu menggunakan true eksperimen. Kenapa menggunakan true eksperimen? Karena pada jurnal tersebut itu melakukan percobaan langsung tentang pengaruh substitusi tepung ubi jalar ungu terhadap kualitas roti tawar. Jadi yang dilihat itu kualitas dari roti tawar yang menggunakan substitusi dari tepung ubi jalar ungu. Kemudian ini hasil dan pembahasan dari tepung ubi jalar ungu. Ini yang menggunakan sinar matahari, yang ini menggunakan oven. Di sini ada beberapa gizinya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, kadar air, dan kadar abu. Untuk keseluruhannya itu dapat disimpulkan kalau yang menggunakan sinar matahari itu dapat menurunkan gizi dari si tepung ubi jalar ungunya itu. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari roti tawar tepung ubi jalar ungu. Di sini ada diagram batang. P ini merupakan substitusi dari tepung terigu dan tepung ubi jalar ungu. Kemudian K ini merupakan konsentrasi ragi terhadap kadar air roti tawar. Jadi yang diamati di sini ada kadar air dari roti tawar yang menggunakan substitusi tepung ubi jalar ungu dan volume pengembangan dari roti tawar yang menggunakan substitusi tepung ubi jalar ungu. Di sini dapat dilihat untuk substitusi pasta ubi jalar ungu yang pertama itu untuk konsentrasi raginya cukup tinggi. Ini konsentrasi ragi yang pertama itu 6%, yang kedua itu 7%,
yang ketiga itu 8%. Jadi dapat dilihat di sini yang paling tinggi itu di P3 berwarna merah, berarti yang paling tinggi kadar airnya itu substitusi pasta ubi jalar ungu yang ketiga dengan konsentrasi ragi 7%. Kemudian di bagian sini ada diagram mengenai rata-rata analisa tingkat pengembangan roti. Jadi rata-rata analisa tingkat pengembangan roti itu dimulai dari yang terendah 100 dan yang tertinggi itu 132,9. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari tepung ubi jalar ungu itu, hasil tepung ubi jalar ungu yang dikeringkan dengan oven memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan yang dikeringkan dengan matahari. Karena jika menggunakan matahari sebagai alat untuk mengeringkan ubi jalarnya, itu tidak efektif. Kalau menggunakan oven itu, suhu dari ovennya bisa diatur sesuai standar. Kemudian di sini ada kesimpulan dari roti tawar yang menggunakan substitusi tepung ubi jalar ungu. Pengembangan yang paling baik itu menggunakan konsentrasi ragi 6% dengan perbandingan tepung terigu dan pasta ubi jalar ungu 15:85%. Kemudian untuk proses pencampuran dari adonan roti tawar sendiri itu hanya boleh selama 15 menit, karena apabila dilakukan lebih dari 15 menit, maka akan terjadi overmixing. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Ibu Dr. Nani Ratnaningsih, STPMP, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, penulis jurnal yang saya gunakan hasil penelitiannya sebagai sumber mini review, keluarga dan teman-teman pendidikan teknik Boga A 2018 yang telah mendoakan dan mendukung penyelesaian tugas ini. Kemudian berikut daftar pustakanya yang saya gunakan sebagai acuan untuk mini review jurnal saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya mau bertanya, mengapa gluten dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia? Baik, untuk pertanyaannya akan langsung saya jawab. Kenapa gluten menyebabkan masalah kesehatan ya pada tubuh manusia? Iya nggak sih? Iya, Mbak. Jadi gluten itu menghasilkan tekstur yang kenyal, elastis, dan dapat mengembang pada makanan. Contohnya aja yang kita lihat dari roti sama kue itu, kalau misalkan pakai tepung terigu kan, yang mengandung gluten itu pasti mengembangkan dengan bantuan ragi juga. Nah, dari peneliti itu menunjukkan bahwa makanan yang bebas gluten itu biasanya mengandung karbohidrat, gula, garam, dan lemak yang berbahaya apabila dikonsumsi berlebihan. Karena di dalam gluten itu mengandung zat-zat tersebut yang tinggi. Kemudian makanan olahan bebas gluten itu biasanya nggak banyak mengandung protein, asam folat atau vitamin B9, vitamin B3, dan vitamin B lainnya yang dibutuhkan pada tubuh. Nah, sehingga dari gluten itu yang masuk ke tubuh itu nggak bisa dicerna sama tubuh kita. Jadinya menyebabkan masalah kesehatan. Biasanya itu masalah kesehatan yang disebabkan karena gluten itu seperti celiak dan penyakit autoimun lainnya. Apakah ada sanggahan atau tanggapan? Sudah, Mbak, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Saya. Ya. Sebentar. Apa ya? Apakah banyaknya ubi jalar yang ditambahkan pada adonan roti itu mempengaruhi hasil dari pengembangan roti? Oke, baik. Pertanyaannya akan langsung saya jawab. Apakah banyaknya ubi jalar yang ditambahkan pada adonan roti mempengaruhi hasil pengembangan roti? Jawabannya iya. Karena roti itu kan butuh adonan yang
ringan. Nah, apabila ubi jalar ditambahkan komposisinya lebih berat dari tepung, itu maka akan mempengaruhi pengembangan dari roti tawar itu sendiri. Nanti hasilnya akan jadi bantet karena terlalu berlebihan. Adonan yang dibuat itu jadinya berat sama ubi jalarnya, sama pasta ubi jalarnya, sehingga mencegah proses pengembangan dari roti tawar itu. Sudah jelas? Oh ya, ya sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh tidak. Saya rasa tidak, saya rasa cukup. Untuk presentasinya saya akhiri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.